Halo guys, selamat pagi kali ini. Oke kawan-kawan dan para pemirsa dari Mat Channel, kita masih bahas tentang FR PGSD, SKB PGSD ya. Untuk hari ketiga, ini sebenarnya masih banyak. Ini nanti saya bagi dalam beberapa video, karena durasinya agak lama ini nanti. Baik, teman-teman, kita coba untuk bahas satu persatu. Indikator yang pertama adalah seputar bangun datar. Kita bahasnya untuk kali ini matematika dulu semua. Yang hitung-hitungan nanti yang lain kita bahas belakangan ya. Oke, misalkan contohnya ini ada sebuah belah ketupat dengan sisinya 150 cm, 150 cm dan salah satu sudutnya 120 derajat. Berapa panjang diagonal terpanjangnya? Jawabannya dalam meter dan ada salah satu pakai akar tiganya. Oke, teman-teman, kita bahas ini gambarnya seperti ini, teman-teman. Ini belah ketupat. Diagonal yang kalau 120 derajat itu yang sudutnya lebih banyak, itu seperti itu gambarnya. Sisinya 150 cm. Oke, yang ditanyakan adalah yang diagonal terpanjang, yaitu yang warnanya merah, itu artinya yang di depannya sudut 120. Di depannya sudut 120 derajat. Saya sudah buatkan untuk rumus cepatnya. Nanti silahkan simak baik-baik supaya cepat dalam belajar, ya cepat sekali. Diagonal terpanjang itu punya rumus sederhananya seperti 2 kali S itu sisi, 2 kali S sin setengah A itu sudutnya yang dimaksud, sudut di hadapan diagonal terpanjang yang warnanya merah itu diagonal terpanjang, sudut di hadapannya ya 120 itu. Oke, kita masukkan 2 kali S-nya, sisinya kan 150 cm, kita jadikan meter karena pilihan gandanya katanya pakai meter. Jadi 1,5 sin setengah dari A. A itu sudutnya tadi 120, berarti setengahnya berapa? 60. Sin 60 kita lihat, itu saya buatkan daftarnya supaya dihafalkan lah. Sin 60 itu setengah akar 3. Jadi kita masukkan angkanya 2 kali 1,5 kali setengah akar 3. Nah, 2 dengan 2 ini bisa kita coret. Di 1,5 kali 1 jadi 1,5 akar 3 meter. Nanti jawabannya 1,5 kali akar 3 meter. 1,5 akar 3 meter. Tuh. Baik teman-teman, untuk soal berikutnya ini tentang konversi basis. Ternyata keluar juga di tahun 2020. Ada teman yang FR ini suruh bahas. Oke, kita bahas. Soalnya begini, 342 basis 5 disuruh mengkonversi menjadi basis 3. Caranya bagaimana? Kita tulis dulu 342 basis 5 itu, perhatikan bacanya dari belakang. 2 itu 5 nya pangkatnya dari 0, 2 kali 5 pangkat 0, kemudian angka di depannya 4, 4 kali 5 pangkat 1, kemudian angka di depannya lagi 3, berarti 3 kali 5 pangkat 2. 2 pangkat 0 kan 1, 5 pangkat 0 kan 1, berarti 2 kali 1, 5 pangkat 1 ya 5, dan 4 kali 5, 5 pangkat 2 itu 25, berarti 3 kali 25 gitu ya. 2 kali 1 2, 4 kali 5 20, 3 kali 25 75, berarti kalau di total 2 ditambah 20 ditambah 75, nilainya 97. Ini sudah diubah dulu menjadi konversi 10. Kemudian konversi 10 ini kita ubah menjadi konversi 3. Caranya bagaimana? Perhatikan. Konversi 3 itu pembaginya harus 1, 3, 9, 27, 81 dan seterusnya. Kalikan 3 terus. Ya. 1 kali 3, 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 81 kali 3 lagi dan seterusnya. Nah, kita tulis dulu 97-nya di sini. 97 itu bisa dibagi angka terbesarnya yang mana? 1, 3, 9, 27 atau 81? Nah, 81 ternyata. 97 bisa dibagi 81. Ya kan, terbesarnya kan 81. Hasilnya adalah 1. Sisanya 16. Itu ya. 97 bisa dibagi 81, hasilnya 1, sisanya 16. Kemudian 16 kita bisa bagi lagi berapa? 16 itu kalau bagi 27 tidak bisa, bagi 9 berarti. Bagi 9 hasilnya 1, sisanya 7. 7 dibagi berapa lagi? Berarti 7 bisa dibagi 3 berarti. 7 dibagi 3
hasilnya kan 2 kali 3 kan 6, sisanya 1. Kemudian 1 hanya bisa dibagi angka 1 ya kan, hasilnya 1, sisanya 0. Nah kalau sudah 0 ini sudah berakhir teman-teman, sudah habis. Jadi kemudian kita tulis 81 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4. Jadi, kalau ditulis 1 itu hasilnya tadi 81 3 pangkat 4 kan, 1 kali 3 pangkat 4. Setelah 3 pangkat 4 pasti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3-nya mana, ada enggak? 27-nya, pembagi 27-nya enggak ada, berarti 0, ditulis saja 0. Kemudian 9 itu 3 pangkat 2, di depannya hasilnya 1, berarti 1 kali 3 pangkat 2. Kemudian 3 itu 3 pangkat 1, hasilnya di depannya itu 2. Kemudian yang terakhir 3 pangkat 0 itu 1, nah di depannya 1. Berarti kalau kita tulis 1 0 1 2 1. Nah, hasilnya begitu. Mudah ya. Berikutnya kita masih bahas tentang bangun datar lagi. Ini ternyata banyak sekali bangun datar, tapi melibatkan analisis dan cara mengajar ya. Tentang cara mengajarkan konsep lingkaran. Lingkaran itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian sama besar, kemudian disusun sedemikian hingga membentuk persegi panjang. Lebar persegi panjang itu adalah jari-jari, maka panjangnya adalah titik-titik. A. Keliling lingkaran, B. Setengah keliling lingkaran, C. Diameter lingkaran, dan D. Sepertiga keliling lingkaran. Lalu bagaimana kita menjawabnya? Coba kita lihat gambarnya. Ini gambarnya ya, yang merah separuh bagian, yang kuning separuh bagian. Coba kita lihat R-nya dulu ini. Ini jari-jarinya. Jari-jarinya kan ini. Jari-jarinya kan lebarnya ini kan. Iya kan? Nah, sekarang lihat kelilingnya. Ini namanya setengah keliling. Yang kuning semua. Berarti yang bawah ini juga panjangnya adalah setengah keliling. Jadi jawabannya panjang persegi panjang adalah setengah keliling. Oke, soal berikutnya indikatornya masih bangun ruang. Tentang pendekatan cara mengajarkan konsep volume kerucut yang berhubungan dengan volume tabung. Caranya bagaimana? Ini saya jelaskan mudahnya begini. Jadi anak-anak itu diminta untuk melakukan percobaan. Jadi percobaannya dengan menggunakan tabung dan kerucut dengan jari-jari dan tinggi yang sama. Kemudian kita akan isikan tabung dengan wadah kerucut. Jadi tabung diisi dengan air, airnya diambil dengan kerucut kan gitu ya. Ternyata setelah melalui proses percobaan itu ternyata volume tabung itu 3 kali volume kerucut. Jadi artinya apa? Volume kerucutnya itu sepertiganya volume tabung. Gitu ya. Jadi hubungannya volume tabung dan volume kerucut itu ternyata perbandingannya 3:1. Atau volume kerucut banding volume tabung itu perbandingannya 1:3. Ya. Soal berikutnya tentang luas bangun datar. Banyak sekali hari ini tentang luas bangun datar. Suatu jajar genjang dan segitiga memiliki luas dan panjang alas yang sama. Ada jajar genjang, ada segitiga, punya luas yang sama, alasnya juga sama. Maka tinggi kedua bangun tersebut adalah, opsinya tinggi segitiga adalah 2 kali tinggi jajar genjang. Tinggi segitiga setengah dari tinggi jajar genjang. Tinggi jajar genjang sama dengan tinggi segitiga. Tinggi jajar genjang 2 kali tinggi segitiga. Tinggi jajar genjang dan tinggi segitiga tidak bisa ditentukan. Ini kira-kira jawabannya untuk menjawab seperti ini bagaimana? Nah, kita kan punya rumus luas jajar genjang. Karena ini yang ditanyakan kan perbandingan kan. Luas jajar genjang per luas segitiga, bandingkan. Luas jajar genjang rumusnya alas kali tinggi. Nah, luas segitiga kan setengah alas kali tinggi kan gitu. T besar itu tinggi jajar genjang, T kecil itu tinggi segitiga. Ya. Karena alasnya sama, maka kita tulis sama-sama A. Nah, karena diketahui luasnya sama. Karena luasnya sama, maka kita tulis saja yang sama, angka sama.
1 per 1 boleh, 2 per 2 boleh, 3 per 3 terserah. Yang penting luas jajar genjang dan luas segitiga sama. Ya, ini saya kasih tulisan 1 per 1. Jajar genjang saya kasih 1, luas segitiga kita kasih 1. Setelah ini kalikan silang nih. 1 kali setengah. Setengah T kali 1, yang 1 T kali 1. Jadi nilainya setengah T sama dengan T besar. Setengah T kecil sama dengan T besar. Atau T besarnya, T kecilnya 2 kali T besar. T kecilnya tadi kan segitiga, jadi tinggi segitiga itu 2 kali tinggi jajar genjang. Tinggi segitiga 2 kali tinggi jajar genjang. Jadi jawabannya A. Tinggi segitiga 2 kali tinggi jajar genjang. Ya. Next, indikatornya aritmatika sosial ini banyak diperdebatkan. Soalnya ini termasuk soal hot, rumit sekali. Banyak dari teman-teman yang saya ajak ketika melihat pembahasannya kadang ya lucu. Oke. Soalnya begini, Pak Ramdan itu membeli telur 10 kg, harganya 200.000. Pak Ramdan ingin menjualnya kembali dengan laba 20% per kilogram. Saat sampai rumah ternyata telurnya pecah setengah kilogram. Berapa persentase keuntungan keseluruhan yang didapat? Yang ditanyakan persentase. Coba kita ambil alur berpikirnya begini. Pilihan gandanya ini. Nah, ini pilihan gandanya. Kita tahu bahwa harga beli dari 10 kg itu 200.000. Ingat, 10 kg 200.000. Kemudian itu berencana untuk untung 20%. Ini masih rencana kan, tidak tahu kalau nanti pecah kan. Pokoknya nanti maunya untung 20%. Ya, rencana untung 20% dari 200.000. Jadi jawabannya untungnya itu perkiraan ya, dari rumah itu 40.000. Oke. Kalau untungnya 40.000 maka harus dijualnya berapa? Rencana harga jual per kilogramnya berapa? Kan harga belinya 200.000. Untungnya inginnya 40.000 totalnya. 10 itu 10 kg. Ya kita mau cari harga jual tiap kilogramnya kan dibagi 10. Jadi 200 tambah 40, 240 dibagi 10, 2.400. Jadi untuk untung 20% itu Pak Ramdan itu harus menjualnya sekian, 2.400. Pokoknya dijual 2.400. Nah ternyata rusak setengah kilogram. Padahal sekilogramnya itu dijual 2.400, rusaknya setengah, berarti 2.400 kali setengah nilainya 1.200. Ya kan? Betul ya? Harga jualnya 2.400, rusak setengah. Jadi berkurang 1.200. Oke. Kalau begitu untungnya berkurang kan? Karena hilang 1.200, untungnya tadi inginnya 40.000, berkurangnya 1.200, berarti untungnya cuma 38.800, tidak jadi 40. Ya. Kalau diubah ke dalam bentuk persen bagaimana? Ya, per harga beli kali 100%. 38.800 per 200.000 kali 100%. Jawabannya 19,4%. Nah ini ada lagi untuk sesi sebelumnya saya sudah bagi FR itu tentang lingkaran. Kemarin yang diketahui itu sisi perseginya. Tapi sekarang yang diketahui jari-jarinya. Ada FR lagi. Yang keluar bukan sisinya Pak, tapi jari-jarinya. Gimana ini? Saya juga buatkan rumus terpahamnya supaya kalian tidak perlu menghitung kanan kiri. Gambarnya kan begitu. Yang diketahui jari-jarinya. Ingat, kalau yang diketahui jari-jarinya, saya dapatkan rumus sederhananya begini. Kalau luas arsiran 8/7 R kuadrat. 8/7 R kuadrat. Oke. 8/7 7 kuadrat kan gitu kan, gampang kan.
Itu untuk sembarang R, Pak. Iya. Pokoknya selama ada lingkaran, ada persegi di dalamnya menempel, itu pasti begitu. Saya ada buatkan rumus baku seperti itu, kan mudah. Jadi luas arsirannya berapa? 8/7 kali 49. 49 dengan 7 bisa dicoret kan. Jadi 78 kali 7 50. Mudah ya. Jadi kalau yang kemarin, kalau diketahui sisinya itu 4/7 kali S kuadrat kan gitu. Kalau yang ini 8/7 R kuadrat. Oke, ini ada soal lagi tentang yang seperti kemarin, tapi angkanya berbeda. Jadi nanti silahkan dipahami ya. Ini sudah saya buatkan rumus sesederhana mungkin. Jadi kalian tidak perlu pusing-pusing untuk belajar banyak. Yang penting gunakan rumus ini dan selesaikan gitu aja. Jarak kota Semarang Magelang 72 km. Jaraknya diketahui. Pak Tian berangkat dari Magelang menuju Semarang. Magelang Semarang. Sepeda motor kecepatannya 48. 15 menit kemudian, jadi selisihnya 15 menit. Melalui jalan yang sama, Pak Tatang itu berangkat dari Semarang menuju Magelang. Naik motor dengan kecepatan 52 km per jam. Saat berpapasan dengan Pak Tian, Pak Tatang itu sudah menempuh jarak berapa? Nah, kita cek dulu ini selisihnya kan 15 menit, 4A itu kan seperempat jam ya. 15 menit itu 1/4 jam. 15/60 kalau dikecilkan seperempat jam. Kita gunakan rumus seperti kemarin. Begini berpapasan dengan waktu berbeda, maka kita punya rumus ini. S itu jarak, V1 kecepatan pertama yaitu kecepatan dari Pak Tian, delta T itu selisih waktunya. V1 Pak Tian, V2 nya miliknya Pak Tatang. T2 itu waktu dari terhitung dari Pak Tatang. T2 itu kalau angkanya 2 itu dari Pak Tatang gitu ya. Jadi jaraknya 72. Oke, V1 nya 48 dan V1 itu miliknya Pak Tian. 1 itu Tian ya, 48. Delta T selisihnya seperempat jam, kita masukkan seperempat jam. Oke. V1 tambah V2 48 tambah 52. 48 kali seperempat ketemunya 12. Jadi 72 dikurangi 12. 72 dikurangi 12 60. 60/100. 60/100 kalau dikecilkan 3/5 jam. Itu ya. 3/5 jam. Oke, sekarang kita hitung jarak dari Pak Tatang itu. Jarak dari Pak Tatang kan rumusnya kan V2 T2. Pak Tatang kecepatannya 52, jadi 52 kali 3/5. Jawabannya 31,2. Nah, itu teman-teman. Silahkan bagi teman-teman yang punya FR mau dibahas, saya nanti dengan senang hati saya akan kita bahas bersama. Pokoknya apapun akan kita lakukan untuk bantu teman-teman yang sedang persiapan SKB 2020. Terkhususnya lagi untuk